Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar bersama, yaitu tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Yang pertama yaitu tentang kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi undangan, anjuran, atau permintaan supaya berbuat sesuatu. Apa ciri-ciri kalimat ajakan? Ciri-cirinya adalah ditandai dengan tanda seru, menggunakan kata depan yuk, mari, atau ayo. Contoh, ayo bermain bersamaku. Mari berangkat menuju taman bermain. Yuk, kita berangkat agar tidak terlambat. Nah, di sini ada contoh ajakan dalam teks percakapan. Ayo Putri, kita bermain lompat tali. Maaf, aku tidak bisa. Aku harus belajar karena besok ada ulangan. Wah, tidak ada teman lain yang bisa kuajak. Yuk, ikut belajar bersamaku. Ide bagus itu. Ayo kita belajar bersama. Nah, anak-anak, mari kita simak gambar berikut. Simbol apakah ini? Iya, benar. Simbol dari sila-sila Pancasila. Yuk kita simak uraiannya. Yang pertama adalah bintang. Tuh. Yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, iya, rantai. Yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, benar, pohon beringin. Yang berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol yang keempat, betul, kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Simbol yang kelima yaitu padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita belajar tentang simbol dan bunyi dari sila Pancasila, bagaimana penerapan dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, contohnya beribadah sesuai agama masing-masing, contohnya sholat, mengaji, dan banyak lagi. Yang kedua, tidak mengejek agama orang lain, harus menghormati dengan orang yang berbeda agama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya yaitu menolong teman, tetangga yang terkena musibah. Yang kedua, memberi bantuan berupa uang, pakaian atau makanan kepada korban bencana. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, mengakui bahwa semua orang mempunyai hak dan mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai hak sebagai warga negara. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yaitu cinta tanah air. Contohnya, membeli produk dalam negeri, cinta tanah air. Apalagi? Ya, bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nomor 2, rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih. Yang ketiga, tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya, ketua kelas harus adil terhadap teman-temannya. Nomor 4, tidak menyebarkan berita yang membuat permusuhan atau perpecah belah persatuan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya yaitu tidak memaksakan kehendak pendapat kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, berani memberikan kritik dan saran kepada pemimpin jika ada yang kesalahan. Nomor 4, ikut dalam pemilihan umum. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Yang kedua, berlaku adil terhadap teman. 3, memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Yang keempat, jujur dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi contoh-contoh penerapan dari sila-sila Pancasila.
Selanjutnya, sekarang kita akan belajar tentang matematika, yaitu membandingkan bilangan. Cara membandingkan bilangan adalah dengan membandingkan nilai ratusan, nilai puluhan, dan nilai satuannya. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar bersama-sama. Simak berikut ya. Nah, di sini ada bilangan 234. 2 itu 200-an, 3 itu ada 30-an, 4 itu adalah satuan. 272. 200 itu ratusan, 7 itu puluhan, 2 itu satuan. Nilai angka pada tempat puluhan tidak sama, yaitu 30 dan 70. Nilai angka pada tempat ratusan sama, yaitu 200. Maka 30 kurang dari 70. Atau 3 itu kurang dari angka 7. Jadi 234 lebih kecil dari 272. Cara mudahnya yaitu lihat angka di depannya, yaitu angka 2. Bila angka di depannya sama, maka lihat angka yang kedua, yaitu angka 3 dan angka 7. Karena angka 3 dan angka 7 tidak sama, maka kita cari angka yang paling besar, yaitu angka 7. Maka 234 lebih kecil dari 272. Tanda untuk perbandingan yaitu yang pertama artinya lebih kecil atau kurang dari. Yang kedua yang artinya lebih besar atau lebih dari. Yang ketiga yaitu artinya sama dengan, yang artinya sama antara ratusan, puluhan, dan satuan. Contoh soal. Berilah tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan pada bilangan di bawah ini. Nomor 1, 324, titik-titik 322. Nomor 2, 322 sama dengan titik-titik 233. Nomor 3, 222 sama dengan 322. Nomor 4, 324 sama dengan titik-titik 342. Jawabannya bagaimana? Kita bandingkan dulu angka ratusannya. Bila angka ratusannya sama, maka bandingkan angka puluhannya. Dan apabila angka puluhannya juga sama, maka kita bandingkan angka satuannya. Maka kita akan dapat jawabannya. Jawaban nomor 1 yaitu 324 lebih besar dari 322. Kenapa? Angka 3 kita sama, angka 2 juga sama, angka 4 dan 2 lebih besar 4. Jadi, yang pertama adalah lebih besar. Contoh yang kedua, 322 itu lebih besar dari 233. Kenapa? Karena angka ratusan 3 dan 2 lebih besar 3. Contoh yang ketiga, jawabannya 322 itu adalah sama dengan 322 karena ratusan, puluhan, dan satuan angkanya sama. Yang keempat, 324 itu lebih kecil dari 342. Kenapa? Angka ratusannya sama, tetapi angka puluhannya tidak sama, yaitu 22 dan angka 4. Sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Terima kasih, sampai di sini dulu anak-anak tutorial pembelajaran tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Semangat untuk kalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.